Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat ya belajar. Untuk hari ini Ustazah akan menyampaikan sudah subtema 2 ya, pembelajaran 1 dan 2 untuk hari ini. Subtema kedua ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan ya. Yang pertama coba anak-anak amati dulu kedua gambar ini. Di sini ada kegiatan orang yang pertama naik sepeda dan yang kedua naik sepeda motor ya. Kesan pertama yang anak-anak lihat dari gambar ini, setelah melihat gambar ini apa ya? Nah, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar tersebut? Ya, ada orang yang naik sepeda dan juga sepeda motor. Nah, menurut pendapatmu aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Yang sepeda atau sepeda motor? Ya, sepeda ya, naik sepeda. Karena apa? Ketika naik sepeda, organ-organ pada tubuh manusia itu banyak yang bergerak. Contohnya dari kaki, kemudian tangan, pinggul juga bergerak. Tapi kalau naik sepeda motor, dia tidak banyak aktivitas bergerak ya, karena hanya diam saja, motornya sendiri yang berjalan. Tapi kalau sepeda, kalau dia tidak digenjot ya, dia tidak akan berjalan gitu nggih. Jadi aktivitas yang lebih menyehatkan adalah aktivitas yang naik sepeda. Nah, kemudian benar nggak ya kalau aktivitas manusia seperti bersepeda, berlari, berjalan, kemudian yang lainnya juga itu sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia, betul apa tidak? Iya, betul sekali. Dipengaruhi oleh organ gerak manusia. Ini ya, kita lanjutkan. Nah, contohnya ini si Beni ya, dia suka sekali bersepeda keliling kampung, keliling kota ya, sampai dia ini terkadang kegiatan sore hari dia juga bersepeda bersama dengan teman-temannya. Nah, mungkin anak-anak di rumah juga suka ya yang namanya bersepeda ya. Nanti Ustazah minta anak-anak untuk menceritakan kegiatan anak-anak ketika bersepeda ya. Bersepeda seperti apa? Nah, seperti ini. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang menentukan ide pokok dalam paragraf ya. Jadi ada beberapa paragraf, kemudian anak-anak menentukan ide pokoknya. Sekarang kebalikannya, Ustazah memberikan ide-ide pokok, kemudian nanti tugasnya anak-anak mengembangkan paragraf tersebut ya. Satu paragraf atau satu alinea biasanya berisi dari 4 sampai 5 kalimat ya. Kalau anak-anak ya 3 pun boleh, nggak apa-apa ya. Minimal 4 atau 5 kalimat sampai 5 kalimat. Di situ sudah yang sebelah kiri di sini Ustazah sudah menuliskan ide pokok paragrafnya apa, kemudian anak-anak kembangkan sendiri ya. Ingat nggih, satu paragraf terdiri dari 4 sampai 5 kalimat ya. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, kemudian anak-anak kembangkan apa? Gitu nggih. Insya Allah di situ nanti ada berapa paragraf ya? 4 kalau nggak 5 kalau tidak salah ya. Nah, Mas Soleh, tugas modul yang pertama itu ya mengembangkan ide pokok paragraf. Nah, sekarang kita amati. Untuk pembelajaran kedua ini, kegiatan yang nampak pada gambar ini kegiatan apa? Ya, anak yang sedang main sepak bola. Ya, kegiatan di atas ini termasuk permainan yang menggunakan bola. Ya, bola bisa atau dengan organ geraknya ya. Anak-anak pernah melihat ya pertandingan sepak bola. Nah, ketika pertandingan sepak bola itu banyak organ yang bergerak. Ada yang berjalan, berlari, menendang, menyundul pakai kepala ya. Kalau kiper dia menangkap bola dengan tangannya. Semua anggota dalam tubuh ini semuanya bergerak ya. Berarti ini adalah aktivitas yang menyehatkan gitu ya. Nah, kenapa ya? Kalau anak-anak mungkin bertanya, kenapa ya kok kaki itu bisa berjalan, kemudian tangan bisa memegang, melambai dan sebagainya. Terus kepala bisa bergerak juga. Kalau dalam permainan sepak bola tadi, kepala bisa menyundul atau menyundul bola ya. Kaki bisa
menendang bola. Nah, semua itu karena apa? Manusia mempunyai organ gerak. Ya, organ gerak manusia itu berupa tulang dan otot. Nah, kita belajar tulang di sini. Ini adalah tulang atau rangka manusia. Secara digambarkan seperti ini ya. Dimulai dari atas sampai bawah. Ya. Kalau manusia sudah meninggal, kemudian dikubur, kemudian di situ tubuhnya membusuk, yang ada hanya tinggal tulang-tulangnya ini. Ini juga bisa membusuk tapi lebih lama daripada tubuh manusia ya. Jadi ketika dikubur hanya hasil sisanya ini tulang-tulangnya. Nah, kalau digambarkan tulang manusia adalah seperti ini ya. Dimulai dari sini, tengkorak ya, tengkorak sini. Nah, ini yang keras ini dari kepala, ini tengkorak ya. Otak manusia pun dilindungi oleh tengkorak ini yang keras dan kuat ya. Kemudian ini rahang bawah ya, ini rahang bawah di sini ya, tulang rahangnya. Kemudian tulang leher. Nah, kalau anak-anak amati coba diamati tubuhnya masing-masing. Tengkorak ada ya, kemudian rahang ini juga yang keras. Nah, ini tulangnya. Leher juga ada yang keras. Nah, ini tulangnya ya. Tulang selangka di sini. Nih, anak-anak bisa perhatikan. Tulang belikat, tulang rusuk di tulang dada di sini ya. Kemudian tulang belakang. Nah, atau tulang punggung di sini belakang ya. Tulang panggul, tulang pengumpil dan tulang hasta. Kalau anak-anak perhatikan kayaknya tangan ini hanya satu ya, tapi ternyata tulang dalam tangan ini di sana ada dua. Yang pertama ada pengumpil dan juga tulang hasta. Ya. Bedanya itu. Memang seperti bersambung, tangan ini hanya satu tulang, tapi ternyata kalau diperhatikan lagi, nah tulang tangan itu ada dua itu, tulang pengumpil dan tulang hasta. Kemudian tulang telapak di sini ya. Nah, ini tulang telapak dan tulang jari tangan. Nah, kita ke bawah ada tulang paha ya. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Kemudian tulang kakinya pun juga ada dua. Kalau yang tangan tadi ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Kalau kaki ini ada tulang kering dan tulang betis. Tulang kering adalah yang lebih besar, tulang betis yang lebih kecil tulangnya. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, dan yang terakhir tulang jari kaki. Nah, atau mungkin anak-anak bisa amati, kalau ini manusia ya, manusia. Mungkin anak-anak kemarin waktu kurban bisa mengamati langsung organ gerak pada hewan, misalkan sapi atau kambing. Ketika hewan tersebut sudah disembelih, kemudian dikuliti, nah di situ ada beberapa tulang kan di situ. Nah, anak-anak bisa melihat ya. Hampir sama organ geraknya antara manusia dan juga hewan. Ada tulang kepalanya dari tengkoraknya. Kemudian tangannya, tangannya berarti kalau sapi ya yang kaki depannya itu. Tulang rusuk dia juga punya, ya. Kemudian ada kaki, gitu nggih. Nah, mungkin anak-anak nanti bisa mengamatinya dari hewan. Tapi kalau manusia memang jarang ya. Jadi kita membuat tiruan tulang manusia seperti ini. Tapi tiruan ini juga sudah disesuaikan dengan organ dari manusia yang asli, gitu nggih. Nah, coba sekarang. Ini memang Ustazah sengaja tidak memberikan garis ya. Kita belajar memasangkan tulang pada lengan manusia. Tadi masih ingat tulang lengan atas yang mana? Ya, tulang lengan atas ya yang ini, yang lengan. Lengan ini kan ada sini sama sini. Karena ini ada apa namanya? Apa ini? Sikut ya. Ini tulang lengan atas yang sini, yang satu ini. Kemudian tulang yang bawah ada tulang hasta dan tulang pengumpil di sini. Yang hasta ini pengumpil. Kemudian ada tulang pergelangan tangan di sini ya, ugel-ugel kalau katanya. Kemudian ada tulang telapak tangan di sini. Oke. Sekarang yang kaki. Nah, tulang paha. Di sini tulang paha ya, yang atas ini ya, tulang paha.
Kemudian tulang kering, tadi yang mana tulang kering? Yang besar. Tulang kering yang besar, kemudian ada tulang betis yang kecil ini. Tulang tempurung lutut ini yang seperti lingkaran ini. Ya. Tulang pergelangan kaki yang bawah di sini. Ya, yang seperti apa ya, gambar tidur ini. Kemudian yang terakhir tulang jari kaki di sini, jari kakinya. Ya. Ini. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang organ gerak manusia ini yang berupa tulang, nah buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Yang pertama nanti anak-anak siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama gunting, punya ya di rumah. Ember ada, kertas koran atau kertas lain yang tidak dipakai, yang sudah tidak dipakai, ya. Jadi tidak harus, wah aku nggak punya koran harus beli koran, tidak perlu, ya. Bisa pakai kertas lain yang sudah tidak dipakai. Kemudian kawat, nah, kawat yang bisa ditengkuk ya, yang bisa dibentuk-bentuk. Kemudian pati kanji, ya tepung kanji atau bisa dengan lem, ya. Dan yang terakhir cat warna atau kuas. Ini nanti di finishing di akhir, kalau sudah jadi bisa diwarnai, ya. Kalau mampu bisa diwarnai, tapi kalau tidak ya tidak diwarnai tidak apa-apa, ya. Nah, yang pertama apa? Buatlah kerangka patung dari kawat dulu. Jadi anak-anak tadi mempunyai kawat ya, dibentuk, diukel-ukel menyerupai kerangka manusia. Ada tangannya, ada batang tubuhnya, dan juga ada kakinya, ya. Untuk kepala tidak perlu, ya. Nanti menyerupai mentol, ya. Nah, kalau sudah membuat kerangka dari kawat ini, kemudian anak-anak kertas-kertas tadi disobek-sobek, dipotong-potong, digunting boleh. Tadi kalau nggak punya gunting bisa disobek ya, disobek kecil-kecil gitu menjadi serpihan seperti ini, ya. Masukkan ke dalam ember, tadi bawa ember ya. Setelah itu rendamlah serpihan koran ke dalam air, jadi kasih air. Kalau kertas diberi air maka akan jadi apa? Lembek, ya kan? Lama-lama akan menjadi bubur, seperti bubur. Aduk-aduk terus, pokoknya serpihannya sampai tidak menyerupai koran lagi atau kertas potongan, tapi sudah seperti bubur lembut, ya, kayak di blender. Nah, setelah rendaman serpihan koran lembek, tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji atau bisa dengan lem, ya. Jadi ada bubur kertas tadi diberi lem atau kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Nah, jadi paling tidak nanti bisa ditempel-tempelkan ya. Kalau terlalu encer, dia tidak akan bisa merekat, ya. Jadi pembentuk bubur, jadi tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja airnya pertama. Kalau misalkan kurang kental, dikasih air lagi, gitu. Jadi jangan langsung diberi air yang banyak, sedikit-sedikit saja. Nah, kalau sudah membentuk seperti bubur dan kiranya bisa ditempelkan, silahkan anak-anak langsung tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Ya, ini hanya contoh saja. Untuk bentuk tangan dan kaki, anak-anak bisa sekreativitas anak sendiri. Silahkan mau bentuk yang seperti apa, ya. Kalau sudah buburnya ditempel habis, nah keringkan dengan cara diangin-anginkan, ya. Jadi jangan dijemur langsung di bawah terik matahari. Kenapa? Nanti bisa retak, ya. Jadi cukup dianginkan saja di tempat yang sejuk, di tempat yang iup, yang teduh, ya. Dan yang terakhir, kalau sudah diangin-anginkan dan kering, warnailah dengan menggunakan cat. Ini alternatif terakhir ya, finishing. Kalau mampu silahkan diwarnai, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, ya. Amasuli segera dibuat hari ini Kamis, jadi nanti Jumat, Sabtu, Minggu bisa kering, dan Senin bisa dikumpulkan ke Ustadz Ustazah, ya. Seperti itu ya. Jadi nanti amasuli segera dibuat semampunya juga, karena pada dasarnya ini hanya membantu anak-anak supaya lebih paham tentang tulang, ya. Jadi tadi yang kawat itu berfungsi sebagai tulang manusia, kemudian koran-korannya itu ibaratnya seperti tubuh atau kulit manusia ini, gitu ya.
Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat, lancar dan barokah. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.